Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Angga Permada Sidik, Gemma Andika Novaldo, Rida Alfia Zahra, Ulan Oktila, dan saya sendiri Hana Zaida. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai applying the 3-step writing process. Di antaranya ada planning business message, writing business message, dan completing business message. Nah, dari materi kita tuh rangkumannya seperti ini, ringkasnya. 3-step writing process atau 3 langkah proses menulis yang diawali oleh planning, kemudian writing, dan diakhiri oleh completing. Di setiap langkah ini ada langkah khususnya lagi, seperti planning, ada analisis tujuan dan profil audiens, di writing ada penyusunan pesan, dan di completing ada merevisi pesan. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, yaitu planning business message. Planning business message ada yang pertama kali itu kita analisis tujuan dulu. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Tujuan umum komunikasi bisnis adalah yang pertama, informing, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, persuading, membujuk pihak lain yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, collaborating, melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Nah, setelah ada analisis tujuan, kita analis audiens kita. Yang pertama, siapa sih audiens kita? Yang kedua, bagaimana reaksi audiens? Jadi setelah kita mengetahui siapa yang menjadi audiens kita, perlu diketahui nih apakah audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis atau bagaimana. Karena dengan itu dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada bagaimana tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens dapat memahami. Oh iya, komunikator itu kita sebagai pengirim dan audiens itu penerima. Lanjut, yang keempat ada bagaimana hubungan komunikator dengan audiens. Jika komunikator adalah orang yang belum dikenal oleh audiens, maka komunikator harus dapat meyakinkan audiens. Dengan apa? Bisa dengan penampilan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraannya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Lalu setelah ada analisis audiens, step selanjutnya yaitu kumpulkan informasi. Ada 5 tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang pertama, temukan atau cari yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi terhadap pertanyaan yang tak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Keempat, yakinkan bahwa informasinya akurat. Dan yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Angga Permada Sidik. Angga masih di mute. Masih di mute. Langkah selanjutnya ada pemilihan channel dan media terbaik. Pemilihan channel dan media terbaik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada saluran lisan. Anda membutuhkan umpan balik segera dari audiens. Pesan Anda relatif simpel dan mudah untuk diterima. Kemudian ada media lisan. Media lisan, percakapan tatap muka, pidato, rapat, atau pertemuan. Bisa juga telepon dan voicemail. Selanjutnya ada saluran tertulis. Anda tidak membutuhkan umpan balik segera. Pesan Anda details dan kompleks yang membutuhkan perencanaan hati-hati. Media tertulis dibagi menjadi beberapa, yaitu surat-surat, memo, laporan, proposal, paper, email, dan fax. Next. Selanjutnya ada writing business message. Yang harus dilakukan pertama adalah menyesuaikan tulisan dengan audiens. Ada cara yang salah dan benar. Yang salah seperti Selasa adalah salah satunya hari di mana kami dapat menjanjikan respon cepat atas permintaan pesanan pembeli. Kami menawarkan pemutar MP3 dengan kapasitas penyimpanan 50, 75, atau 100 GB.
Nah, yang benar seperti ini. Jika Anda membutuhkan tanggapan cepat, kirimkan permintaan pesanan pembelian Anda pada hari Selasa. Anda dapat memilih pemutar MP3 dengan penyimpanan 75 atau 100 GB. Menulis dengan sikap ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif, karena menunjukkan kepada audiens Anda bahwa Anda memiliki kebutuhan mereka dalam pikiran, bukan hanya Anda diri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gemma. Selanjutnya ada etik. Itu ada salah dan benar. Di bagian salahnya itu sekali lagi, Anda telah berhasil merusak seluruh situs web melalui pemrograman yang tidak kompeten. Anda telah memenuhi pesanan kami selama 2 minggu, dan kami membutuhkan sekarang. Itu yang benar seharusnya itu, mari kita tinjau pembaruan situs web terakhir untuk mempelajari cara meningkatkan proses. Jadi ada etikat yang baik tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap audiens, akan tetapi Anda juga membantu menumbuhkan lingkungan yang lebih sukses untuk berkomunikasi dengan meminimalkan reaksi emosional negatif. Next slide. Selanjutnya ada emphasizing the positive. Itu di bagiannya ada salah dan benar juga. Ini bagian salahnya itu nggak boleh ditiru, yang mana yaitu tidak mungkin untuk memperbaiki laptop Anda hari ini. Komputer Anda bisa siap pada hari Selasa. Apakah Anda ingin menjadi peminjam sampai saat itu? Kami menyanyiakan iklan $300.000 di majalah itu. Itu yang salah. Seharusnya yang benar ini seperti ini, yaitu apakah Anda ingin menjadi peminjam sampai saat itu? Investasi periklanan kami sebesar $300.000 tidak berhasil. Jadi mari kita analisis pengalaman dan terapkan wawasan untuk kampanye masa depan. Jadi jangan pernah mencoba menyembunyikan berita negatif. Akan tetapi selalu perhatikan poin-poin positifnya yang akan membina hubungan baik dengan audiens Anda. Next slide. Selanjutnya ada bias free language, yaitu menghindari kata dan frasa secara tidak adil, dan bahkan tidak etis mengkategorikan atau menstigmatisasi orang dengan cara yang berkaitan dengan jenis kelamin, ras, etnis, usia, kecacatan, atau karakteristik pribadi lainnya. Dan ini bagian salah dan benarnya itu gender biasa itu ada di bagian salahnya ada manpower, woman doctor, dan male nurse. Misalnya bagian benarnya itu workforce, dokter, dan nurse. Next slide. Selanjutnya ada penyusunan pesan. Yang harus diperhatikan adalah struktur kalimat dan kosakata yang secara tata bahasa baik lisan maupun tulisan harus baik dan benar, disesuaikan dengan audiens Anda. Next slide. Ya. Selanjutnya ada completing business message. Next slide. Merevisi pesan. Setiap orang harus selalu merevisi karya tertulisnya. Dengan merevisi penulis, akan melihat kesalahannya dan membuat koreksi yang perlu mereka lakukan. Saat merevisi pesan Anda harus mengevaluasi konten dan meninjau keterbacaan, mengedit dan menulis ulang untuk keringkasan dan kejelasan. Next slide. Saat Anda memulai proses revisi, fokuskan perhatian Anda pada konten, organisasi, gaya, dan nada. Untuk mengevaluasi isi pesan Anda, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah informasinya akurat? Yang kedua, apakah informasinya relevan dengan audiens? Yang ketiga, adakah informasi yang cukup untuk memuaskan kebutuhan pembaca? Lalu yang keempat, apakah keseimbangan yang baik antara informasi umum dan informasi spesifik? Next. Oke, selanjutnya itu ada cara gimana bikin desain efektif. Jadi yang pertama itu adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu bikin pesannya itu konsisten dari mulai bikin marginnya, terus ukuran fontnya, jenis fontnya, dan spasinya. Jadi itu biar semuanya kelihatan rapi. Selanjutnya itu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itu pemakaian desain formal sama informal. Terus ada pengekangan. Nah, pengekangan ini adalah kayak hal-hal yang harus dihindari gitu dalam bikin desain. Jadi contohnya itu jangan pakai banyak elemen desain, terus jangan pakai banyak warna, dan jenis huruf warnanya juga harus sama semuanya. Jadi biar ada kesan simple tapi elegan.
Terus selanjutnya itu ada detail. Nah, detail ini kayak contohnya tuh kayak kolom tulisan. Kan ada tuh satu kolom tulisan yang kayak satu kolom doang dan itu semuanya penuh tulisan. Nah, itu tuh susah dibacanya dan kayak nurunin interest dari si pembaca. Jadi mending kalau buat layout tulisan itu ditulis banyak kolom gitu yang nantinya tuh ada space antar paragrafnya, jadinya lebih enak dibaca dan orang lain juga jadi tertarik buat baca gitu. Karena baik lagi ini detail itu mempengaruhi desain Anda dan juga pesan Anda. Next. Nah, ini yang terakhir itu mengirim pesan. Dari semuanya udah dijelasin tadi, dari mulai planning, writing, sampai composing. Nah, yang terakhir ini adalah kita mengirim pesan. Nah, sebelum kita mengirim pesan, kita make sure bahwa kita tahu media apa yang pengen sampaikan pesannya ke audiens. Selain itu, juga kita make sure bahwa pesan yang pengen kita sampaikan itu udah benar, dalam format yang benar, dan nggak ada typo segala macam. Jadi kayak gitu. Selesai. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang mau nanya atau menambahkan bisa komen di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih. Jadi cuma ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.